terakhir tutup air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum kita mulai dulu dengan doa ya. Silakan Rizky pimpin temannya untuk berdoa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih Rizky. Sebelum mulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Rizky, ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah, sama Ibu. Alhamdulillah, ya. Saya lihat ya. Ya, 5. Oh ya, jadi hadir semua. Kemudian bukunya sudah ada semua di meja? Sudah. Pulpen sediakan memang. Kemudian lihat sekelilingnya, kalau ada sampah silakan dipungut dan dibersihkan. Ada lihat. Ya. Hari ini Ibu lihat wajah kalian itu masih bersemangat. Tapi untuk lebih semangat lagi, kita ucapkan dulu slogan SMK, ya. Jadi kalau Ibu nanti bilang SMK bisa, kalian jawabnya SMK hebat. Kita mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. Satu kali lagi bersama-sama nah, bersama-sama. SMK bisa. SMK hebat. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang barisan dan deret. Pola barisan dan deret, ada yang masih ingat, kira-kira ingat apa itu barisan, kemudian apa itu deret? Nah, Ibu. Silakan. Ya. Barisan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Bagus. Ada yang lain deret? Ada? Anissa. Deret bilangan adalah jumlah dari suku-suku barisan bilangan. Jumlah dari suku-suku barisan bilangan. Kemudian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di atas. Ini adalah gambar seseorang sedang menyusun gelas. Ada tumpukan gelas seperti ini. Kira-kira berapa banyak gelas pada setiap tumpukan? Silakan, Naisha. Dari tumpukan paling atas gelasnya ada 1. Ya. Tumpukan kedua gelasnya ada 2. Tumpukan ketiga gelasnya ada 3 dan tumpukan keempat gelasnya ada 4. Jadi kalau dari tumpukan itu banyaknya gelas, kalau misalkan dibentuk barisannya seperti apa? Barisannya seperti 1, 2, 3, 4. Ya, jadi barisannya adalah 1, 2, 3, 4. Dari barisan yang disebutkan Aisyah, kira-kira ada yang mengetahui polanya bagaimana? Saya Bu, Pola barisannya? Ya, silakan. setiap suku dalam barisan selalu bertambah 1 Bu. Bagus. Jadi setiap suku dalam barisan itu selalu bertambah 1. Kemudian jumlah gelasnya, ada yang bisa menentukan berapa jumlah gelas yang dibutuhkan untuk membuat susunan gelas seperti pada gambar? Ada? Silakan. 10 Bu, karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 10. Katanya 10 karena tumpukan pertama itu 1 ditambah dengan 2, 3 dan 4. Bagus. Jadi Ibu senang kalian hari ini begitu bersemangat. Jadi hari ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Di mana setiap sukunya itu selisihnya antar suku yang berurutan selalu sama. Yang dinamakan nanti adalah barisan dan deret aritmatika. Ini ada pada KD 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membiasakan diri untuk selalu berdoa setiap memulai kegiatan.
kemudian selalu bersikap jujur, disiplin, dan bekerja sama dengan baik melalui proses pembelajaran. Yang kedua, menemukan rumus suku KN suatu barisan aritmetika berdasarkan pola yang dimiliki dengan teliti dan benar. Yang ketiga adalah menentukan nilai suku KN dari barisan aritmetika dengan teliti dan benar. Kemudian yang keempat menemukan rumus suku KN suku pertama dari deret aritmetika dengan teliti dan benar. Yang kelima, menentukan nilai jumlah N suku pertama dari deret aritmetika dengan teliti dan benar. Kemudian yang keenam, ini memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai suku barisan aritmetika dengan teliti dan benar. Yang ketujuh, yang terakhir adalah memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan jumlah N suku pertama dari deret aritmetika dengan teliti dan benar. Karena proses kita nanti pada saat belajar ada diskusi, jadi sebelumnya ibu bagi kelompoknya menjadi 3, masing-masing itu ada 5 orang. Dengarkan ya kelompoknya ibu bagi. Kelompok 1 itu adalah Rian Parubak, Sindiran Debetau, Siti Hajar, Narmi, dan Firda Nia. Kemudian kelompok 2 itu adalah Rifki, Nova Samulung, Nila Sari, Syahira, dan Firda. Kelompok 3 adalah Ahmad, Yisra, Anissa Sukmawati, Naisha, dan Yuliana Simon Rian. Jadi itu nama kelompoknya ya. Paham? Jelas? Jelas. Sekarang ibu akan menantikan sebuah video. Silakan video ini kalian simak, kemudian catat informasi yang bisa kalian temukan pada videonya. Ini, silakan kalian simak. Ini adalah sebuah video tentang anak-anak yang berlomba menyusun gelas. Lihat ya. Lihat, lomba menyusun gelas. Lihat ya. Gelasnya dihitung dulu katanya. Lihat, tumpukan paling bawah katanya 5 dulu. Lihat, tumpukan paling bawah ada 5. Jadi siapa yang bisa menyusun tanpa menjatuhkan gelasnya, dia adalah pemenangnya. Jadi yang menyusun gelas tanpa jatuh itu akan jadi pemenangnya. Perhatikan setiap gelas yang disusun ya. Lihat, siapa yang jadi pemenangnya? Siapa? Ada yang sudah jadi pemenang kan? Siapa? Reva yang anak cowok kan? Ya. Jadi lihat, perhatikan susunan yang disusun oleh Reva. Ibu stop videonya. Perhatikan susunan gelas yang dibentuk oleh pemenangnya yaitu Reva. Dari tumpukan yang disusun oleh Reva, dari video ini kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan? Saya Bu. Silakan Yisra. Banyaknya gelas pada setiap tumpukan. Banyaknya gelas pada setiap tumpukan. Bagus. Ada yang lain? Ada Bu. Ya, silakan. Seperti pada gambar tadi, jika tumpukannya dimulai dari atas, maka barisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Ya. Apakah boleh banyaknya gelas dimulai dari tumpukan paling bawah? Pertanyaan sangat bagus. Apakah barisannya boleh dari tumpukan paling bawah? Boleh. Kalau tumpukannya dari bawah, gimana dengan barisannya? Barisannya 5, 4, 3, 2, 1. Bagus sekali. Jadi kalau tumpukannya dari bawah, barisannya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada 2 barisan yang terbentuk ya. Kalau dari atas adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari bawah 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang bisa menyebutkan pola dari kedua barisan ini? Ada?
bawahnya katanya selalu bertambah 1 dan selalu berkurang 1. Nah, kemudian misalkan dari tumpukan ini ditambah tumpukannya menjadi 15. Berapa tumpukan? Bisakah kalian menyebutkan berapa banyaknya gelas pada tumpukan ke-15? Ada yang bisa? Silakan. Tumpukan paling bawah ada 15 gelas. Jadi kalau dimulai dari atas, banyaknya gelas pada tumpukan 15 ada 15 gelas. Tapi kalau dimulai dari bawah, banyak gelas pada tumpukan 15 ada 15 gelas. Ada 1 gelas. Benar kan? Benar. Kalau katanya dimulai dari atas, tumpukan yang ke-15 ada 15 gelas. Tapi kalau dari bawah ada 1 gelas. Bagus. Bagaimana mengetahui jumlah gelas yang dibutuhkan? Ya, silakan. Untuk mengetahui jumlah gelas yang dibutuhkan, caranya menambahkan banyaknya gelas yang pada setiap tumpukan. Bagus sekali. Jadi untuk mengetahui jumlahnya kita cukup menambahkan jumlah gelas pada setiap banyaknya gelas pada setiap tumpukan. Bagaimana jika tumpukan ini terus bertambah? Kira-kira bagaimana jika tumpukannya terus bertambah? Dapatkah kita menentukan suku yang ke-N-nya? Untuk masalah ini silakan kalian buka LKPD-nya. LKPD yang sudah ibu bagikan kan? Silakan buka. Kemudian apakah sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Ada dulu. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan. Sudah? Apa LKPD yang semua sudah terbagi? Masih ada yang belum dapatkan LKPD? Ada? Kelompok berapa? Tunggu, ibu bagi. Ayo, mana yang belum dapat LKPD? Ada lagi? Ada lagi? Yang situ ada? Oke, sudah lengkap kan? Sudah? Sudah. Perhatikan dulu. Jadi LKPD yang ingin bagi ada 2. Satu LKPD individu, satu LKPD kelompok. Jadi LKPD individu itu kalian kerjakan dulu secara mandiri. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan, diskusikan bersama teman kelompok. Kira-kira jawaban mana yang akan dipresentasikan sebagai hasil diskusi kelompok. Kira-kira dari masalah LKPD ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan Rifki. Untuk cara presentasikannya bagaimana? Ya bagus. Cara presentasinya boleh kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Tapi kalau misalkan ada kendala, bisa difoto langsung saja, kemudian nanti dipresentasikan. Masih ada yang lain? Saya Bu. Silakan. Kalau umum kan ada 2, itu masing-masing diisi ya. Oh iya, tunggu. Pola umum yang di LKPD. Ya. Yang ini. Ya. Ini masing-masing diisi. Jadi kalau pola itu perhatikan ya. Yang pola ini diisi tuh pola barisan yang pertama tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini diisi dengan pola yang kedua yaitu U1-nya dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Paham? Jelas kan? Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit. Ya? Buka bukunya. Cari informasi, silakan mencari informasi apakah dari buku catatan yang ibu berikan atau bisa juga dari internet. Silakan. Silakan.
Silakan ya. Kalau misalkan ada kendala bisa ditanyakan sama ibu. Silakan. Bagaimana, ada masalah?
Silakan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira jawaban mana yang akan kalian tampilkan sebagai hasil diskusi kelompok, ya? Jawaban mana yang paling tepat? Kalau misalkan nanti mau presentasi kemudian ada masalah pada laptopnya, hasil jawabannya cukup di copy di flash disk, nanti ibu tampilkan di laptop ibu, ya? Kalau misalkan tidak ada kendalanya. Kelompok 2, bagaimana? Ada masalah? Kalau misalkan sudah selesai mengerjakan LKPD individunya, silakan berdiskusi, kemudian mulai persiapkan untuk yang mau dipresentasikan, ya. Waktunya sisa 5 menit, jadi siapkan memang presentasinya. Waktunya sisa 5 menit. Silakan cari kegiatan memang hasil presentasinya. Ada yang sudah selesai? Ada? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3? Kelompok 2 dan 1? Sudah? Sudah, oke. Kita persilakan dulu untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ahmad, ada kendala? Silakan. Oh, tidak bisa. Oke, jadi sabar ya. Jadi kelompok 3 yang apa ini jawab kelompok 3. Ini ya. Nah, silakan kelompok 3. Jadi kelompok 1 dan 2 perhatikan ya apa yang dijelaskan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Aisyah berdiri nak, Aisyah berdiri. yaitu masalah 1, tumpukan banyaknya adalah sekolah 1. Pertama ada 1, kedua 2, ketiga 3, keempat 4, kelima 5. Banyaknya adalah sekolah 2. Pertama 5, kedua 4, ketiga 3, keempat 2, kelima 1. Jawaban ketiga yaitu barisan dari pola 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selisih antara sukunya sama dengan selalu sama yaitu 1. Barisan dari pola 2 yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Selisih antara sukunya selalu sama yaitu negatif 1. Jawaban keempat yaitu barisan
setiap tumpukan akan berkurang 1. Jawaban ke-6 yaitu pola pada tumpukan pertama U1 sebanyak 1 gelas, maka 1 sama dengan 1 tambah 1 kurang 1 kali 1. Pola pada tumpukan kedua U2 sebanyak 2 gelas, maka 2 sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali 1. Pola pada tumpukan ketiga U3 sebanyak 3 gelas, maka 3 sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali 1. Pada pola pada tumpukan keempat U4 sebanyak 4 gelas, maka 4 sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 kali 1. Pola pada tumpukan kelima U5 sebanyak 5 gelas, maka 5 sama dengan 1 tambah 5 kurang 1 kali 1. Dan seterusnya sehingga pola Kn. UN kita peroleh UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jawaban ke-7, pola pada tumpukan U1 sebanyak 5 gelas, maka 5 sama dengan 5 tambah 1 kurang 1 kali negatif 1. Ya, lanjut. Pola pada tumpukan ketiga U3 sebanyak 3 gelas, maka 3 sama dengan 5 tambah 3 kurang 1 kali negatif 1. Pada pola tumpukan keempat O4 sama dengan 4, maka 4 gelas, maka 2 sama dengan 5 tambah 4 kurang 1 kali negatif 1. Pola pada tumpukan kelima U5 sebanyak 5 gelas, maka 1 sama dengan 5 tambah 5 kurang 1 kali negatif 1. Dan seterusnya hingga pola Kn. UN kita peroleh UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sebelum lanjut, mungkin ada kesalahan di sini ya. Ada. Naisa, perhatikan ini. Pola keempat itu harusnya ada berapa, Naisa? 2 gelas kan? Ya. Berarti salah. Nanti diperbaiki ya. 2. Pola kelima itu harusnya 1. Oke. Lanjut. Jawaban keempat, pola 1 UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U15 sama dengan 1 tambah 15 kurang 1 kali 1. U15 sama dengan 1 tambah 14, U15 sama dengan 15. Pola 2, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U15 sama dengan 15 tambah 15 kurang 1 kali negatif 1. U15 sama dengan 15 kurang 14, U15 sama dengan 1. Ya. Kesimpulan, barisan aritmatika adalah barisan yang selisih atau beda antara suku berurutan selalu sama atau tetap. Rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan suku Kn. A sama dengan suku pertama. B sama dengan beda atau selisih. N sama dengan banyak suku. Dan masalah kedua dan ketiga saya serahkan kepada teman saya Ahmad. Silakan Ahmad. Saya akan menjelaskan untuk masalah 2, yaitu nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, lengkapilah tabel 2 berikut. Yang pertama, jumlah gelas pada pola 1 yaitu 1. Yang kedua, tumpukan jumlah gelas pada pola 1 yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang ketiga, tumpukan jumlah gelas pola 1 yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 6. Yang keempat, tumpukan jumlah gelas pola 1 yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 sama dengan 10. Yang kelima, jumlah gelas pada pola 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15. Untuk pola kedua yaitu yang pertama, pada tumpukan pertama yaitu 5
Yang kedua, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Yang ketiga, 5 ditambah 4 sama dengan 3. 5 tambah 4 ditambah 3 sama dengan 12. Yang keempat, 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 14. Yang kelima, 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Yang selanjutnya, hasil dari gambar di sini yaitu 2SN sama dengan N dikali A ditambah UN. SN sama dengan 1/2 N dikali A tambah UN. Karena UN, A ditambah N kurang 1 dikali B, maka SN sama dengan 1/2 N dikali A tambah A ditambah N kurang 1. SN-nya di sini 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya. Yang nomor 3, pada pola 1 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, S15 sama dengan 1/2 N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. 1/2 N-nya itu 15, jumlah dari semuanya 15 dikali 2 ditambah 14. 14-nya dari 15 dikurang 1 jadi ditaruh di sini. 1/2 dikali 15 dikali 16. 16 dihasilkan dari 2 ditambah 14. Dan selanjutnya 1/2 dikali 240. Ya. 1/2 dikali 240 sama dengan 120. Jadi jumlah gelas yaitu 120. Pada pola kedua 15, 14, 13 dan seterusnya, SN sama dengan 1/2 N dikali 2A tambah N per min 1 dikali B Kurang 1. dikurang 1 kali D. Ya, oke, dikali B. lanjut. 1/2 dikali 15. 15-nya itu suku pertama. 2 dikali 15 ditambah 15 kurang 1 dikali min 1. 1/2 dikali 15 30 ditambah min 14. Tuh. Ya. Oke, lanjut. 1/2 dikali 15 dikali 16. 16 dihasilkan dari 30 dikurang 14. Selanjutnya 1/2 dikali 240 yang dihasilkan dari perkalian 15 dikali 16 sama dengan 120. Jadi jumlah gelas yaitu 120. Kesimpulannya, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Rumusnya SN sama dengan 1/2 kali N 2A tambah N min kurang 1 kali B. SN jumlah N sukunya. Jika A adalah suku pertama dari suku N, B atau beda dan selisih. Beda atau selisih? Beda atau selisih. Oke, N-nya N-nya itu banyaknya suku dari dia ada tiga. Oke. Nah, lanjut masalah 3. Untuk masalah 3 diketahui A-nya itu 3 juta. Beda atau selisihnya 250.000. Yang ditanya yaitu U7 berapa dan S12 yaitu berapa. Penyelesaiannya yaitu UN dari rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN-nya di sini yaitu 3
3 juta yang suku pertama ditambah 7 dikurang 1. 7-nya didapat dari N dikali 250.000. U7 sama dengan 3 juta ditambah 6 dikali 250.000. 3 juta ditambah 1.500.000. 1 jutanya ini didapat dari 6 dikali 250.000. Hasilnya yaitu 4.500.000. Yang bagian B, S12 sama dengan 1/2N 2A tambah N-1 dikurang 1 kali B. 1/2 dikali 12, 12-nya di sini diambil dari N12 dikali 2 dikali 3 juta ditambah 12 kurang 1 dikali 250.000. 6-nya di sini diambil dari 1 dikali 12 dibagi 2 tambah 6 sama dengan 6 juta ditambah 11 dikali 250.000. 6-nya dikali 6 kali 6 juta potong N dikali 6 juta ditambah 2.750.000 yang dihasilkan dari perkalian 11, yaitu 11 kali 250.000. 6 dikali 8.750.000 yang dihasilkan dari pertambahan 6 juta ditambah 2.750.000. Yang hasilnya adalah 5.052.500.000. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Apa ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Kelompok 2 ada Ibu. Ya, silakan Untuk Rifki. nomor 3 masalah 2, menurut kami bisa langsung menggunakan rumus SN. Ya, 1/2N dikali A ditambah UN. Karena UN sudah diketahui pada nomor 8 masalah 1. Begitu juga pada masalah 3, bagian B kami menggunakan rumus SN 1/2N A ditambah UN. Nah, berarti ada 2 yang beda ya dengan kelompok 3. Masih ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada? Kita persilakan dulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus memperjelas tanggapan untuk kelompok 3. Namun sebelumnya kita persilakan kelompok 2. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan sangat baik. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami karena jawaban kami yang berbeda dari kelompok 1 yang berada pada masalah 3, masalah 2 nomor 3 dan masalah 3 pada bagian B. Oke, pada masalah 2 nomor 3 yaitu untuk bahasan 1 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. SN, ini rumus yang kami pakai adalah SN sama dengan 1/2N dikali A ditambah UN. Yang dicari di sini adalah yang soal tadi adalah S dulu yang ke-15 sama dengan 1/2 dikali N-nya adalah suku yang diminta adalah suku ke-15 dikali A atau suku pertamanya adalah 1 ditambah
terus di sini 1 ditambah UN-nya atau suku yang diminta adalah 15, suku ke-15. Nah, untuk suku ke-15 sama dengan 1/2 dikali 15. Ini karena dalam kurung kita dahulukan yang dalam kurung. 1 ditambah 15 sama dengan 16. Sama dengan 15 dikali 16 sama dengan 240. Ini tetap turun. 1/2. Jadi 1/2 dikali 240 sama dengan 1 dikali 240 sama dengan 240 dibagi 2 sama dengan 120. Dari jumlah gelas 120 sama dengan 120 gelas. Untuk barisan yang kedua yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Tetap menggunakan rumus yang seperti yang di atas. Yaitu suku yang diminta adalah suku ke-15 sama dengan 1/2 dikali 15. A-nya adalah 15 ditambah UN-nya adalah sukunya adalah 1. 1/2 15 ditambah 1 karena mendahulukan yang dalam kurung adalah 16. Jadi 15 dikali 16 240, ini juga tetap turun. 1/2 dikali 240 sama dengan 1 dikali 240 dibagi 2 adalah 120. Jadi jumlah gelas sama dengan 120 gelas. Untuk masalah 3 bagian B-nya yang berbeda dengan kelompok 2 tadi, yaitu telah diketahui bagian A-nya adalah 3 juta dan bedanya atau selisihnya adalah 250.000. Yang ditanyakan adalah suku yang ke-12. Penyelesaiannya U12 atau suku yang ke-12 adalah kami menggunakan rumus yang ini, yaitu U12 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya adalah 3 juta, makanya ini diturunkan ke sini 3 juta ditambah suku yang diminta, yaitu suku yang ke-12. 12 dikurang 1. Karena sini 1 menggunakan rumus ini, jadi sukunya adalah 12 dikurang 1. Bedanya atau selisihnya di sini kita ambil dari sini, yaitu 250.000. 3 juta ditambah ini 11 diambil dari sini, 12 dikurang 1, yaitu 11. Ini tetap turun dan dikali 250.000. Ini 3 juta tetap turun ditambah ini kita kalikan pertama karena mendahulukan yang perkalian. Jadi 11 ditambah dikali 250.000 adalah 2.750.000. 3 juta ditambah 2.750.000 sama dengan 5.750.000. Sehingga suku ke-12-nya kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu S12 sama dengan 1/2N dikali A ditambah UN sama dengan 1/2 dikali suku yang diminta dari suku 12. A-nya kita ambil dari sini lagi 3 juta ditambah UN-nya kita sudah dapat dari sini, yaitu 5.750.000. Ini kita kalian pertama, yaitu 1/2 dikali 12. 1 kali 12 sama dengan 12 dibagi dengan 2 adalah 6. Ini adalah 6, maka itu diambil dari sini. Setelah itu ini kita tambahkan dengan ini, yaitu 3 juta ditambah 5.750.000, yaitu 8.750.000. Setelah itu kita kalikan 6 juta, kita kalikan yang di dalam kurung, yaitu 8.750.000, menghasilkan jumlah yaitu 52.500.000. Jadi jumlah gaji selama 1 tahun yaitu 52.500.000. Nah, bagaimana dengan kelompok 3? Kelompok 3. Ini kan hasil tanggapan kelompok 2 untuk kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 3? Ya, Bu, kami paham. Ya. Kami paham dari kelompok 2. Tapi bagaimana jika soal diketahui UN-nya? Maksudnya begini, untuk pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana jika UN-nya belum diketahui? Silakan, Rifki, yang mewakili kelompok 2. Ya, jawaban dari kelompok pertama, Ya. yaitu kita sebelum kita cari dulu UN-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Bagaimana kelompok 3? Ya, Bu, kami menerima. Bisa, paham kan? Ya, Bu. Jadi ada 2 rumus yang digunakan ya. Kemudian kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Apakah ada perbedaan jawaban dari kelompok yang terdapat dengan kelompok 3 dan 2? Atau bagaimana? Silakan kelompok 1. Jawaban kami berbeda dari kelompok 2, tetapi apa yang dijelaskan dari kelompok 2 kami sudah paham. Baik. Jawaban kami sama dengan kelompok 3, tetapi ada sedikit perbedaan dari masalah 3 bagian B. Berarti masih ada perbedaan di masalah 3 bagian B. Sebelum
kelompok 1 tampil. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 duduk dulu. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 saya silakan kelompok 1. Yang ini yang beda kan, yang masalah 3. Oke, silakan dijelaskan. Masalah 3 Mana bagian B. bedanya? Sn sama dengan 1/2 N dikali 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. N 1/2 dikali 12 itu adalah N, dan dikali 2 kali A nya adalah 3 juta ditambah N nya adalah 12 dikurang 1 dikali B nya adalah 2.050.000. 12 dikali 6 juta ditambah 11 dikali 250.000 per 2. 12 dikali 6 juta ditambah 2.750.000 per 2. 12 dikali 8 juta 750.000 per 2 sama dengan 105.000 per 2. 105.000 dibagi 2. 105 juta. 105 juta dibagi 2 adalah 52.500. 52 juta 500.000. Oke. Jadi dari dulu. Dari perbedaannya ini kan rumusnya sama ya dengan kelompok 3. Bedanya di mana? Tadi kan berarti dari lihat kelompok 3 kira-kira melihat perbedaannya di mana? Dari penyusunan katanya, penyusunan nomor. Urutan perkaliannya. Ya, Bu. Berarti hanya dari sifat asosiatif ya, asosiatif perkalian. Baik. Kelompok 2, kelompok 3, apakah apa yang dijelaskan kelompok 1 kalian paham? Jelas ya? Ada hasilnya juga sama. Ya. Jadi saya persilakan kelompok 1 untuk duduk. Namun sebelumnya kita beri tepuk tangan juga yang meriah untuk kelompok 1 dan sudah tidak ada tanggapan lagi kan? Sudah jelas semua? Sudah. Jadi kalau sudah tidak ada tanggapan dari hasil presentasi kalian tadi dari kelompok 1, 2, dan 3, kita lihat hasilnya sama. Cuma bedanya kelompok 3 dengan 1 menggunakan rumus untuk mencari jumlah atau deret aritmatika itu menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Sedangkan kelompok 2 menggunakan rumus Sn itu 1/2N dikali A ditambah UN. Ini boleh digunakan kedua-duanya, boleh. Untuk yang kelompok 2 itu alangkah bagusnya digunakan jika UN-nya sudah diketahui. Sedangkan yang digunakan oleh kelompok 3 dan 1 itu boleh digunakan untuk misalnya yang penting sudah ada suku pertamanya, kemudian sudah ada bedanya dan N-nya sudah bisa langsung digunakan. Tapi yang di kelompok 2 juga tidak salah karena mereka bisa mencari katanya UN lebih dulu. Tapi perhatikan koefisien penggunaan waktunya ya kalau mengerjakan soal. Kira-kira rumus yang mana digunakan supaya lebih cepat. Bisa? Paham kan? Jadi untuk hari ini kita simpulkan bersama-sama dulu hasil diskusi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk hasil diskusi yang pertama? Ya silakan. Irfan. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Oke, barisan aritmatika katanya barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan ya? Silakan. Barisan aritmatika ada yang selisihnya positif dan ada juga yang negatif. Ya, seperti itu bukan tadi kan? Ada yang positif dan ada yang negatif selisihnya. Ada yang lain? Yang menyimpulkan lagi? Ya, silakan Irfan. Untuk menentukan suku Kn barisan aritmatika menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Kemudian Kali B. Kemudian untuk menentukan jumlah N, suku deret aritmatika menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2N dikali 2A
tambah N kurang 1 dikali B. Itu yang rumus yang umum tadi ya, yang umum. Tapi bisa ditambahkan lagi satu rumus, yaitu yang digunakan oleh kelompok 2 tadi, yaitu Sn sama dengan 1/2N dikali A ditambah UN. Jelas kan? Jadi untuk hari ini diskusi kita saya rasa cukup. Sebelum kita evaluasi, Ibu ada mengirim link link latihan soal di Google Form, lewat Google Form. Silakan kalian kerjakan lewat HP, ada Ibu kirim di WA. Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 10 menit atau silakan dikerjakan. Ada di yang Ibu kirim di WA group. Silakan dikerjakan. Sebelum kita evaluasi ya, latihan soal dulu. Jadi itu baru berupa soal latihan ya. Silakan kalian latihan memang sebelum kita melakukan evaluasi. Supaya nanti jawaban di evaluasinya itu bisa kalian pahami.
Ada kira-kira yang kalian tidak pahami? Sudah dijawab semua? Sudah? Sudah? Ibu lihatnya. Ada yang kurang dipahami? Saya Bu, Ya, silakan. saya kurang paham dengan soal nomor 2, 3, dan 4 Bu. Nomor 2, 3, dan 4. Ada yang lain? Sama Bu. Sama? Nomor 2, 3, 4. Jadi, Ibu jelaskan yang nomor 2, 3, 4. Kalau yang 1 dengan 5 ada masalah ya? Tidak ada. Jadi, Ibu jelaskan yang nomor 2, 3, dan 4. Oke. Ini nomor, ya ini kan nomor 2. Lihat. Diketahui suku ketiga dan suku kelima barisan aritmatika secara berturut adalah minus 5 dan minus 9. Yang ditanyakan adalah suku ke 10. Dari yang diketahui itu U3 itu minus 5. U3 tadi kalau rumusnya itu A ditambah N kurang 1 kali B, berarti 3 dikurang 1 itu adalah 2. Makanya di sini adalah 2D. Itu sama dengan minus 5. Kemudian U5-nya minus 9 itu didapatkan dari rumus UN tadi ya. A ditambah N kurang 1, N kurang 1-nya 5 dikurang 1 itu 4. D sama dengan minus 9. Dari persamaan 1 dan 2 kita lakukan proses eliminasi. Masih ingat kan? Waktu mempelajari sistem persamaan linear dot variable. Ada eliminasi, ada metode substitusi dan gabungan eliminasi dan substitusi ya. Kita gunakan dulu gabungan di sini, nanti eliminasi dan substitusi. Kalau dari sini A dikurang A itu habis 0 kan? 4B supaya dia minus 4B dikurang 2 itu 2B, min 9 dikurang minus 5 itu minus 4. Kalau dia dikurang dari bawah, semua dikurang dari bawah ya. Kalau dari atas semua. Jadi diperoleh B-nya adalah minus 2. Itu diperoleh dari min 4 dibagi 2. Sekarang kita substitusi nilai B ini ke persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan minus 5. Kita masukkan B-nya tadi minus 2. Ini 2 dikali min 2 itu adalah minus 4. Berpindah ruas menjadi positif 4. Jadi A-nya kita peroleh minus 1. Sehingga UN-nya yang ditanyakan adalah apa tadi? U10. UN A ditambah N kurang 1 kali B. Ini kan untuk menentukan suku N. Rumus menentukan suku N. U10 A-nya tadi min 1 ditambah N-nya 10 dikurang 1 kali B minus 2. Jadi diperoleh min 1 dikurang min 18 itu diperoleh dari ini kan 10 kurang 1 9 kali min 2 itu minus 18. Jadi min 1 dikurang 18 adalah minus 19. Jadi U10 nya adalah min 19. Nomor yang berikutnya ini yang nomor 3. Diketahui suku KN satu dari aritmatika. Rumusnya UN nya itu 4N tambah 7. Yang ditanya adalah rumus jumlahnya atau rumus deret. Lihat. Tadi ini rumusnya ada 2 kan? SN itu 1/2N dikali 2A ditambahin kurang 1 kali B, atau SN 1/2N A tambah UN. Karena yang diketahui adalah rumus UN, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua, kita cari dulu satunya atau A-nya dari rumus ini. Jadi 4, N-nya kan 1 kan rumus 1 ya. 4 dikali 1 tambah 7 itu sama dengan 11.
9. Jadi diperoleh 1/2 dikali 18 itu adalah 9N. Jadi rumus deretnya adalah 2N pangkat 2 ditambah 9N. Bisa paham? Paham. Selanjutnya yang latihan nomor 4. Sama yang nomor 2 tadi. Diketahui udah 840 dan uang 14 adalah 64. Yang ditanya adalah jumlah suku ke-40-nya. Lihat, sama tadi. Udah 8 itu diperoleh dari A tambah 7B. Karena N kurang 1 kan sama dengan 40. Kemudian U 14 64 diperoleh A tambah 13D sama dengan 64. Sama, dilakukan lagi proses eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B. Diperoleh, lihat. Ini dieliminasi 13 kurang 7 itu 6B. 64 kurang 20 itu 24. Diperoleh B-nya adalah 4. Itu diperoleh dari 24 bagi 6. A ditambah 7B sama 40. B-nya kita ganti 4. Jadi A tambah 7 pada 4 itu sama dengan 40. 7 pada 4 kita pindah ruas menjadi kurang 28. Jadi 40 kurang 28 adalah 12. Jadi A-nya 12, B-nya 4. Kita masukkan ke rumus. Jadi yang ditanya adalah jumlah S40 ya. S40 dari nilai 40. Kita gunakan ini 1/2N, 2A. Kenapa tidak gunakan yang UN? Karena kalau UN harus mencari UN dulu ya. Kita langsung selesai karena A dan B sudah diketahui, N-nya juga sudah. Jadi 1/2N, 2A dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sisa masukkan A. Ini N-nya 40, A-nya 12, N-nya 40, bedanya 4. 1/2 kali 40 itu 20, 2 kali 12 24, 40 kurang 1 39 dikali 4. 20 dikali 24 tambah 156 dari 39 kali 4. Jadi hasilnya 20 dikali 180 karena ini 24 tambah 156 jadi 180. Hasilnya 3.600. Jadi paham? Yang 2, 3, 4. Jadi sudah jarang masalah kan? Sekarang sudah siap evaluasi? Sudah? Kan sudah paham ya? Jadi ibu bagikan soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan, waktunya sekitar 20 menit. Kalau bisa lebih cepat dan bisa lebih paham dan sudah latihan, berarti waktunya bisa lebih cepat. Ya? Jangan lupa tulis nama ya. Nama. Selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bagaimana, ada masalah?
dikerjakan secara mandiri. Ingat ya, jujur, dikerjakan secara mandiri. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kumpul di depan. Sini. Yang dari kelompok yang sana. Ini Ibu akan periksa dulu. Sambil Ibu periksa, kalian silakan memperbaiki jawaban di RKPD tadi, ya. Kemudian laptop silakan dibenahi memang, karena sudah dipakai kan. Silakan dimatikan. Kemudian perbaiki jawaban pada RKPD-nya tadi, ya, sambil Ibu periksa, ya.
Baik, Ibu sudah periksa hasil jawabannya. Alhamdulillah semua mendapatkan nilai di atas KKM, artinya semua tuntas. Ada beberapa orang yang pekerjaannya semuanya benar, artinya semuanya benar. Ada juga yang dia kurang lengkap. Ada juga yang salah di penghitungan, jadi hanya kekurangan penelitian. Jadi sebenarnya kalian paham, kalau saya lihat hasil pekerjaannya pada dasarnya paham, cuma mungkin waktunya yang kurang atau dengan dari ketelitian. Jadi jangan berkecil hati bagi yang kurang ya, nanti kedepannya lebih diperbaiki lagi. Kemudian yang mendapatkan nilai tinggi, jangan cepat berpuas diri, silakan tetap belajar, terus belajar dengan semangat. Ya, oke. Baik. Untuk hari ini kita simpulkan dulu hasil pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai barisan yang selisih atau beda antara suku yang berurutan selalu sama. Ya. Kemudian untuk menentukan suku KN-nya menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ya. Deret aritmatika adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan aritmatika. Untuk menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A tambah N kurang 1 B dikali B. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu kesimpulan kita hari ini ya, tentang definisi barisan aritmatika itu seperti apa, kemudian rumus suku KN-nya, deret aritmatika itu apa, dan itu sudah dibacakan tadi oleh Irpa. Sekarang dari kegiatan ini kira-kira ada yang ingin kalian sampaikan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya. Setelah belajar minggu lalu dan hari ini saya ditekan tentang barisan. Ternyata barisan ada beberapa ya, tergantung polanya. Begitu juga dengan deret aritmatika saya jadi lebih paham. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ya. Sama dengan Cindy Bu, saya kira bilangan itu hanya disusun tanpa adanya aturan. Atau adanya pola. Ada yang lain? Saya Bu, Ya. kalau bisa untuk evaluasi waktunya ditambah Bu. Oh, untuk evaluasi waktunya ditambah. Berarti salah satunya yang dari Yuliana setelah saya periksa ada jawabannya yang agak kurang lengkap. Jadi dia terkendala pada waktu. Oke. Minggu depan insya Allah kita coba apakah itu kita membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau gabungan, ataukah jumlah soalnya kita kurangi. Terima kasih Yuliana. Ya. Kemudian jadi karena waktu sudah waktu sudah habis, jadi tapi tak lupa juga Ibu sampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar masih tentang barisan dan deret, tapi namanya barisan dan deret geometri ya. Jadi kalian silahkan baca buku, ada buku paketnya, kemudian cari referensi dari internet atau lainnya. Semoga minggu depan kita masih tetap sehat agar bisa bertemu kembali. Ibu tidak lupa juga selalu ingatkan tentang pentingnya menjaga prokes. Selalu menjaga 5M. 5M itu apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas yang tidak terlalu penting. Itu jadi Ibu selalu ingatkan agar kalian tetap menjaga prokes. Jadi hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bukunya dikumpulkan ya.
gerak. Para semangat gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.